Halo user, video kali ini gue megang gadget. Sebenarnya gue udah pernah unboxing. Ini adalah Samsung Galaxy A33 5G dari Samsung. Dan salah satu lini Galaxy A series yang baru-baru itulah ya, pas lagi bulan puasa ngehebohin pasar smartphone Indonesia dengan berbagai macam opsi. Dan ini salah satunya yang gue pegang, variannya warna biru. Dan gue ditemani oleh teman lama gue, ya, namanya Faisal. Say hello ke Faisal. Dia nih sebenarnya kalau boleh curhat, nih dia first day loh guys, dan dia mau. Gue orang baru di Uzone. Terus gue seret aja kemari. Langsung loh ini di video ini. Thank you Faisal. Dan gue sebenarnya deg-degannya, gue nggak tahu sih di sini dia mau ngapain. Lu mau ngapain sih Sal? Hah? Lu mau ngapain di Gue sini? ditarik doang ini. Biar gaji gue bermanfaat. Amin ya Allah. Jadi sebenarnya ini gue mau apa ya, kayak sharing sih ke kalian experience gue memakai Galaxy A33 5G dalam waktu singkat, biar nggak di roasting banget, singkat. Berapa lama ya? Gue 10 hari kali ya. Jadi gue sempat bawa ini pas lagi lebaranan gitu kali ya. Tapi memang selama lebaran tuh gue nggak yang terlalu mainin banget. Tapi adalah beberapa kali gue inget gitu gue lagi megang handphone ini gitu. Jadi mungkin karena apa ya, mungkin biar nggak boring kali ya, gue pengen minta Faisal nanya gue aja, request ditanya, padahal gue deg-degan banget nih. Langsung aja kali ya, Sal, lu mau nanya apa sih A33? Karena lu belum megang ini ya sebenarnya. Gue jujur gue belum megang ini, tapi gue tahu speknya gitu. Cuman kan Tahuan dia kayaknya daripada gue. Kalau orang tahu spek doang tanpa nyoba kan kayaknya kayak Oh ya udah gitu ya, tahu gitu itu doang. makanan enak tapi nggak nyoba kayak hampa aja. Iya. Gitu. Oke, apa sih lu mau nanya apa sih? Coba deh. Gue kayak mewakili netizen nih buat cari tahu A33 tuh sebenarnya HP yang Worth proper it, apa enggak sih, worth it apa enggak gitu. Dan biasanya setelah kemunculan ada beberapa smartphone yang, tau gak sih lu, yang compact, yang ukurannya pas gitu. Nah, menurut lu si A33 5G ini menurut lu enak gak sih buat dipakai, buat dipegang? Sebenarnya sih selama gue pakai ini sebenarnya ukuran standar gitu ya, 6,4 inci gitu. Maksudnya kayak handphone pada umumnya memang di range gitu lah ya. Nggak yang gede banget tapi nggak kekecilan. Tapi untuk kalau nanya gue personal, karena tangan gue ya elah guys, kayak tangan gue tuh kayak cuman set banget. Sering banget gue dapet komen itu kayak handphonenya biasanya tapi di tangan banyak gede banget gitu. Dan ini salah satu yang gue sih merasa compact, tapi mungkin ada aja yang ngerasa gede banget dah tuh handphonenya. Tapi untuk ukuran segini dan bahannya ini polikarbonat lah ya, dan finishingnya tuh kayak plastik gitu. Jadi dia nggak licin, nggak yang glossy. Karena gue secara pribadi gue nggak terlalu suka handphone glossy karena kotor dan jijik, dan emang walaupun gue bisa ngaca gitu ya dari belakang, tapi gue prefer yang kayak gini. Dan gue suka banget sebenarnya bahan si A33 5G ini. Maksudnya specially gitu, dia enak. Jadi kalau nanya compact, gue sih ngerasanya compact dan agak kotak, tapi nggak yang kotak kayak Galaxy Note zaman dulu gitu. Jadi menurut gue sih di genggaman gue sih gue enak. Tebel gak sih? Sebenarnya coba deh lo cobain. Gue sih tadi Pas aja sih. gue sih sebenarnya megang HP ini ya, pas nyoba kok Dan tebel. oh lu ngerasa tebel? Gue ngerasa tebel. Kalau gue pribadi ngerasa betul, cuman gue kan tangan kita beda ya, gue gede tangannya nih. Menurut gue sih enak. Ini HP ini memang kegolong pas sih kalau menurut gue pribadi. Iya. Cuman kan lu yang nyoba, makanya gue tanya lu. Gitu. Compact aja sih, termasuk compact lah. Dan dia nggak licin, maksudnya ngepas. Dan kalau misalnya naruh di kantong gitu-gitu masih oke-oke aja. Taruh di tas juga nggak yang jendol ya, nggak yang iya. Terus di tas juga nggak yang terlalu apa sih, makan banyak space gitu. Jadi menurut gue ini untuk dari sisi desain atau ya genggaman gitu sih, gue nyaman-nyaman aja sih pakai ini. Terus gue lihat di spek udah ada rating IP67. Oh gitu ya. Tahan air sama tahan debu kan, Yeah. kalau rating IP itu. Ya itu gimmick atau enggak sih? Emang bener aman kalau dicemplungin? Gue takutnya ntar gue pakai hujan-hujanan, bawa motor, Atau hoax gitu. Hoax itu, motherboardnya basah, bocor. Kalau anti debu ya insya Allah anti debu ya guys ya. Tapi kalau air, gue juga sebenarnya penasaran kayak lu nih, karena selama gue pakai, gue belum pernah pakai hujan-hujanan karena gue takut sakit. Yeah. Jarang keluar juga saya. Jadi kita cobain aja kali Sal sekarang. Kita buktikan. Coba. Ih, gue takut kok. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi udah kita tes ya. Ini Sal, gimana menurut lo? Ini nyala Yes, loh. nyala ya. Masih nyala. Gue berharap sih nggak nyala. Gue juga sih, biar kita bahas itu aja. Tapi ternyata masih bisa nyala. Dan tadi pas gue celupin juga, gue pakai apa sih, buka home segala macam sih nggak ada masalah ya. Jadi ternyata Meskipun terbukti emang nggak sesmooth kayak di atas, nggak di dalam, nggak kayak gitu. Kalau dalam air kan masih ada delay.
Iya sih, jadi ini aman-aman aja guys. Jadi kalau kehujanan segala macam, no worries. Asal jangan dipakai nyemplung ke air laut aja. Oh ya jangan lah. Termat. Beli baru lah nanti. Jadi ini pasti harus air biasa dan pastinya ada limit waktu tertentu lah ya. Kalau nggak salah Standar sih sih 30 menit nih sih. Maksimal 30 menit. Gitu. Oke, ada lagi mau ditanyain? Udah selesai. Ada lah, ini masih banyak. Takut. Ada lah. Ini kan layar Super AMOLED. Kita tahu lah layar Super AMOLED Samsung kalau flagship tuh Iya. kayak beda sendiri gitu, kayak bagus banget gitu ya. Ini kan seri apa ya? Seri HP Menengah. ke bawah gitu ya. Menengah ya. Bagus nggak sih menurut lo? Sebenarnya sih relatif bagus-bagus aja, fine-fine aja. Asal lu memang misalnya apalagi di outdoor gitu ya, lagi terik segala macam. Kalau misalnya buat buka, misalnya lu mau nge-scroll medsos atau mungkin lu tiba-tiba, gue mau nunjukin lu video ini dong di YouTube, itu sebenarnya fine sih. Cuman memang kalau bandingin sama flagship pastinya jauh lah ya, nggak bisa, maksudnya nggak apple to apple dan memang nggak secerah itu juga. Tapi gue sih nggak pernah, so far belum ada masalah yang gimana-gimana banget. Kayak misalnya tiba-tiba super gelap atau mungkin apa ya mengganggu gitu. Gue sih selama ini fun-fun aja sih Super AMOLED. Ala-ala Samsung ya, bagus lah ya. Iya, dan walaupun ya gue sosok nambahin sih, kan dia nggak nyampe 120 Hz ya untuk refresh rate, tapi lagi-lagi karena apa ya, gue so far pakai ini memang untuk nonton, memang untuk scrolling medsos segala macem. 90 Hz sih gue cukup aja ya, nggak yang terlalu ini gara-gara 90 Hz nih jadi lemot gitu, nggak segitunya sih, gue masih santai aja. Ya lumayan lah. Sesuai Ini harga pasti kali. banyak yang nanya ini. Dan diwakili lah sama gue ya, jadi nanti misalnya makasih ke gue. Udah Android 12 belum? Kita cek ya. Coba kita cek, harusnya sih sudah. Ini banyak banget yang pasti pengen update ke Android 12. Soalnya banyak banget fiturnya. Memang, tapi kalau misalnya secara umum ya, memang kalau handphone di 4 jutaan tuh sebenarnya masih banyak juga yang belum dapat gitu, Sal. Banyak. Jadi kayak brand-brand tuh kayak ada yang pilih kasih sama salah satu seri tertentu gitu ya, cuman dapat UX-nya versi baru tapi OS-nya masih yang lama Android 11 gitu. Sementara ada yang pakai UX versi yang sama udah pakai Android 12. Kalau gue sih suka Android 12 tuh privasinya sih. Kalau lu buka kamera ada notif tuh di atas, kamera nyala, mikrofon nyala. Jadi kita tahu ini aplikasi nyolong data kita apa enggak Iya. gitu. Dan lu memang concern untuk dari sisi update OS juga ya sebenarnya. Iya. Oke, jadi memang udah Android 12 ya. Iya. Gue sih sosok ngetes aja. Dan One UI dari Samsungnya juga ada paling Jadi terbaru, nggak usah update-update lagi 4.0. lah. Iya, 4. Kan lumayan ya update 11 ke 12 tuh 3 giga. Mending kalau kuotanya banyak. Emang sebenarnya di Android 12 yang lu suka apa sih selain security? Itu pertama security, terus kedua tuh kalau menurut gue pribadi ya, lebih ringan aja sih. Sama lebih simple. Kalau Samsung ya, gua pernah cobain S22 lebih ya memang ngaruh si prosesornya sih, tapi lebih ringan, bloatware-nya tuh lebih dikit. Sama ya keamanan sih kalau gue jadi kalau concern gue sih ke keamanan karena rasanya sebenarnya mirip-mirip kayak Android 11, cuman bedanya ya minor lah kalau menurut gue. Tapi gue setuju sih untuk privacy karena memang ya mungkin gue nggak sedetail Faisal gitu ya untuk sisi OS gitu, tapi memang Android 11, 12 tuh gue nggak terlalu ngerasa impact-nya yang wow banget gitu, tapi ya dari security memang benar ya, dan itu salah satu hal yang dipromot Google juga gitu, setiap ada OS update pasti privasinya itu bakal Was-was ditingkatin dan fiturnya juga. Pernah denger kan kalau misalnya kita lagi ngobrol apa tiba-tiba di medsos Tiba-tiba mirip kayak yang nguping kita gitu ya. obrolin, kan ngeselin ya. Yoi. Next. Nah, ini kan pakai Exynos 1280 ya, prosesor yang baru loh. Biasanya MediaTek atau Snapdragon, ini Exynos yang baru lagi. Enak nggak sih buat ngegame? Sebenarnya sih enak-enak aja, tapi kalau misalnya kayak gue tuh belum download yang berat-berat kayak Genshin Impact karena memang lama banget dan ini handphonenya nggak tahu kenapa 4 jutaan, jadi gue tuh rada-rada yang ragu-ragu kayak maju mundur gitu. Lagian gue nggak main juga sih. Iya, yang berat-berat gitu pas gue mungkin compatible aja sih, tapi untuk grafis segala macam ya jangan berharap banyak lah ya, karena gue pernah nyobain brand lain yang harganya mungkin sejenis dan itu experience-nya sebenarnya fine, tapi grafisnya tuh yang agak ada aja sih kendala yang putus-putus, ya patah-patah segala macam. Tapi untuk PUBG tuh so far dia tuh untuk frame rate-nya dia udah high dan grafisnya berhenti di HD, dia belum bisa HDR segala macam. Sebenarnya lumayan lah ketika lu memang pengen ngetes dan pengen experience. Oke, nih
grafisnya fine, terus selama koneksi lu ya mumpuni ya sebenarnya sih nggak ada masalah. Selama lu memang tujuannya ya emang karena lu pengen main aja sih. Tapi untuk performance yang lain ya kayak misal lu nonton, karena gue juga suka nonton gitu, itu juga fan aja. Terus untuk apa ya, gambar kualitasnya segala macam, ketajamannya juga menurut gue standar lah. Untuk harganya gue sih nggak ngarepin banyak banget ya, gitu. Jadi kita tahu harganya. Iya, dari sisi warna juga nggak yang lebay, saturasi tinggi banget atau apa. Jadi semuanya sih fan aja. Gue bahkan ada momen download beberapa video di YouTube. Sih? Biasa lah, penonton bayaran. Jadi kayak pas mudik gitu ya, gue kan mudik lumayan jauh lah ya, Palembang, padahal deket sih. Ke Palembang gue naik pesawat, dan itu perjalanan sebenarnya singkat ya, sejam 60 menit lah. Tapi itu pertama kali gue ngajak anak gue tuh baru 1 tahunan gitu lah ya, dan itu lumayan bikin deg-degan. Dan sorry nih, jangan ngebully gue para new parents bahwa anak kecil tuh jangan boleh diinin tayangan, tapi I don't care. Karena ya udah, itu salah satu trik gue untuk dia tetap tenang. Dan gue pakai handphone ini untuk download beberapa video di YouTube. Jadi pas udah offline segala macam gue play di handphone ini, dan baterai awet banget sih. Iya. Dan maksudnya tuh untuk walaupun offline gitu ya, YouTube yang download itu juga fan aja. Dan anak gue ya dia masih bocah tapi nyaman-nyaman aja, nggak yang apa ya, nggak yang, gue sih ngeliatnya safe-nya tuh dalam artian warnanya biasa aja, nggak yang terlalu nusuk mata atau apa ya, kayak gitu sih. Nanti ada sih videonya gue lagi nonton di pesawat. Dan untuk baterai, wah gila sih kalau misalnya lu pemakaian normal tuh, maksudnya lu nggak main game berat ya, biasa maksudnya lah, iya kayak chatting gitu iya ya. medsos, terus scroll medsos bener, terus chat-chatan atau buka email, sampai lu nonton misal dalam sehari paling ke 1 film lah ya, 2 jam misalnya, itu gue 3 hari nggak ngecas sih. Kayak tahan buat gitu. Nonton film doang ya. Iya, dan medsos maksudnya yang intinya lu nggak game berat sih. Dan apalagi selama liburan gue nggak yang kerja banget lah ya. Jadi penggunaan super normal tuh gue lumayan inilah, nggak terlalu nyariin chargeran sih pakai handphone ini. Lumayan asal. Lumayan lah ya. Berapa sih? 4,6. Iya, 4,59. Nah, lu Palembang pasti foto-foto lah. Iya pas sih, lebaran. beberapa. Bagus nggak menurut lu? Ya, Gue soalnya kalau ngeliat speknya, 4 juta 48 megapiksel nih kayak kemahalan gitu maksud lo. Kalau gue ya sebagai konsumen yang awam yang resolusi gede harusnya makin bagus gitu ya. Tapi kan sebenarnya nggak juga kan. Iya. Nah, menurut lu 48 megapiksel? Itu balik lagi sih, gue juga sebenarnya, apalagi gue cewek ya, biasanya kan gue kalau ngeliat handphone wajar lah ya ketika yang gue tanya atau yang gue lihat tuh kamera gitu. Jadi ketika 48 megapiksel, gue mungkin kebalikan Faisal, gue ngerasa 48 megapiksel tuh udah umum banget, dan mau di handphone 3 juta, 4 juta itu kayak udah biasa aja. Maksudnya pasti ada aja handphone 3 juta, 4 juta tuh 48 megapiksel, walaupun mungkin ada aja orang ngarepin 64 kek. Dan sebenarnya sih ini 48 gimana ya, soalnya nggak ada sesuatu yang spesial sih kalau boleh jujur. Maksudnya selama di outdoor dan mungkin siang hari, terus pencahayaannya bagus, ya hasilnya oke. Untuk warna segala macam ala Samsung, ala Samsung aja. Gak lebay-lebay amat selama lu nggak pakai efek macam-macam ya. Dan gue emang sukanya natural, dan itu sebenarnya oke-oke aja sih. Dan waktu itu gue sempet foto langit juga, wow biru banget, tapi nggak biru lebay. Walaupun itu lu tahu sih itu Samsung gitu, hasil lensa Samsung gitu. Jadi fine, tapi untuk maksudnya gini, untuk yang standar atau basic ketika lu pakai kamera kayak misalnya auto mode atau mungkin portrait, bahkan wide angle, itu gue sih nggak masalah ya. Tapi ketika lu pakai night mode, dia night mode-nya biasa aja. Dan mungkin sebagai orang yang apa ya, ketika lu pengen, misalnya lu lagi ada sesuatu momen gitu ya, lu pengen night mode seru nih, terus lu ngeklik, ya lu pengen ya udah nangkep momen itu. Tapi kadang dia tuh prosesinya agak lama. Oh iya. Kayak lama ya, tapi lama yang kayak buat gue ya itu agak-agak oh my god tuh lama banget gitu. Malah kelewat ya objeknya. Iya udah gitu, tapi kalau bergerak ya bakal aneh sih hasil fotonya. Jadi agak disayangkan aja sih untuk night mode. Ini kalau konsumen Indonesia kan biasanya apa sih ke harga ya? 4 juta nih. Aduh, mahal. Aduh, hampir 5 gitu ya. Untuk beberapa orang 4 sampai 5 juta uang yang banyak. Lo menurut gue juga banyak sih. 5 juta kan banyak ya. Worth it nggak menurut lo? Gue punya cash nih 5 juta, 4 juta lah, 4,6. Set ke counter beli ini. Dapetinnya ini gitu ya. Dapetnya ini. Kena genjutsu misalnya. Menurut lo? Menurut gue gimana ya? Jadi itu agak-agak ini sih, unik sih di tahun ini gitu ya. Galaxy A series ini banyak banget dan keroyokan gitu. Lalu kalau speknya mirip-mirip nggak sih? Mirip-mirip, dan tampilannya juga
Samsung tuh kelihatan banget pengen nge-grab anak muda dengan menurut gue sesimpel dari desain sama warna gitu ya. Kayak ini dulu kan kita ada A23, A13. Warnanya tuh soft, warna-warna unik yang mungkin orang ngeliat kayak ih handphone apa tuh gitu. Jadi di tahun ini unik karena banyak, kalau apalagi ngomongin A series ya, banyak banget opsinya dan salah satunya ini. Dan kalau misalnya lu punya budget 5 juta dan untuk dipakai ini 4,6 juta lah ya. Menurut gue lu bakal dapet berbagai macam fitur yang sebenarnya itu ada di handphone pada umumnya zaman sekarang gitu loh. Kayak handphone 48 ya udahlah, ada wide angle lalala, terus dia Exynos terbaru, terus RAM-nya juga sampai 128 GB bla bla. Untuk penggunaan yang sangat common anak-anak muda sekarang, menurut gue kalau lu punya 5 juta harus, dan brandnya Samsung ya, maksud gue brandnya Samsung itu sesuatu juga lah gitu. Jadi menurut gue harusnya sih lu nggak yang sayang-sayang banget, tapi ketika lu ngerasa misalnya dari sisi tadi kayak Faisal ngomong kamera 48 tapi di harga 4 jutaan dan menurut kalian tuh kayak agak lebih mahal, itu sebenarnya ya nggak apa-apa sih punya pandangan kayak gitu, dan lu masih punya opsi yang lain kalau menurut gue untuk ngomongin Samsung. Dan di kelas Galaxy A series masih ada yang lebih murah kayak A13 atau A23 kalau menurut gue. Tapi itu sih saingannya banyak sih ini. Dan di range 4 juta tuh banyak banget emang. Banyak banget. Yang 5G juga ada yang 3,5 4 juta. Iya. Saingannya emang berat. Cuman karena brandnya Samsung. Iya, balik lagi. Servisnya bagus. Iya, lah. ada di mana-mana gampang. Jadi emang kalau Samsung ngomongin ini ya, ini emang bukan nanggung sih ya. Menurut gue ini emang nyari aman gitu loh. Kayak A33 dia udah 5G. Kameranya nggak tinggi-tinggi amat tapi nggak rendah-rendah, nggak kaleng-kaleng juga kayak cuman 12 megapiksel misalnya. Dan di harga yang nanggung juga gitu, kayak dia gimana ya, 4 juta tuh nanggung gitu. Kayak kalau 3 juta mungkin ya oke lah 3 juta gitu, kayak bisa dibilang oke agak murah nih, tapi 4 juta tuh antara udah gitu 4 jutanya mau deket ke 5 gitu. Jadi menurut gue ya nanggung-nanggung tipis-tipis gimana gitu. Kalau lu mau Samsung ya nggak apa-apa sih beli ini gitu. Ya, cocok lah ya. Iya, lumayan. Cocok lah lumayan. Menurut lo gimana? Kalau menurut gue setelah denger penjelasan dari lu ya, gue rasa kayak Samsung tuh kayak ngasih A33 tuh, masarin A33 itu untuk ngelawan brand-brand ya ada yang sebenarnya lebih murah, tapi Samsung ngasih hal lainnya gitu. Ya pertama karena brandnya Samsung gitu ya, dan kita udah tau lah build quality-nya kayak gimana. Terus jarang juga, tadi gue kaget sih dicemplungin masih hidup HP-nya. Jarang juga sih HP 4 jutaan yang udah rating IP67 ya nggak sih? Jarang lah, rata-rata IP53. Walaupun sebenarnya itu, walaupun itu sebenarnya fitur yang kayak penting nggak penting itu loh. Ya, tapi jadi nilai plus aja ya ketika lu beneran ada. Meskipun kita kayak ngelihatnya gimmick doang lah gitu ya. Toh nggak semua orang hujan-hujanan mamer-mamerin HP gitu kan, nggak mungkin. Waktunya hujan, mamerin gitu. Ya, nggak mungkin. Tapi seenggaknya kalau menurut gue pribadi kayak Samsung tuh oke lah, kita kasih nih HP 5G murah, fiturnya kita tambahin lah. Oh, walaupun nggak ada kepala charger Sal. Nah gitu. Iya. Ya. Tadi mana ya? Boxnya beda sendiri. Jadi kalau kalian mungkin udah udah nonton atau lihat nih A23, A13 kan pada tebel ya. Ini kayak handphone Apple gitu ya, yang tipis banget nih. Gitu ya. Dia nggak ada kepala charger. Baru tapi rasa batangan. Nggak dapet soft case lagi jangan-jangan. Tapi menurut lu masalah banget kalau misalnya 4 juta tapi nggak dapet charger gitu. Kalau gue ya, kan gue memposisikan diri sebagai pengguna non Samsung nih. Iya kan? Gue terus udah kena Genjutsu, udah beli Samsung akhirnya. Nanti kita bahas kayak tentang Genjutsu. Kan gue niatnya mau beli HP A misalnya ya, terus kena Genjutsu malah beli Samsung A33. Terus pas gue lihat ya nggak dapet chargeran, kan gue harus ngeluarin duit lagi dong. Minimal kan fast chargingnya ada kan teknologinya kan. Kalau pakai adapter yang non Samsung, kita pasti dapat nggak sih fast chargingnya gitu kan, pertanyaannya. Iya kan? Berarti kan kita harus pakai yang original. Sementara yang original, gua nggak tahu harganya sih. Ya minimal kita harus ngeluarin sampai 200-300 ribuan. Ya kayak ngapain gue beli HP, akhirnya kayak rasa beli HP batangan. Cuma dimodalin dus doang. Yoi. Sementara ini komen doang ya. Semua komen ini memang. Komen doang. Kalau misalnya mau eco green, kenapa masih pakai plastik ini? Harusnya apa dong? Harusnya paper lah gitu. Ya gitulah, berproses lah kalau mau menuju eco friendly. Tapi mungkin ya gitu ya. Gue belum baru tahu ini apa nggak dapat charger. Ya gitulah. Ini dapat ya? Dapat sih, karena bentuknya begindang dan ini berat banget sih. Pajangan banget nih. Tapi begitulah. Mungkin ya gue juga kadang suka, maksudnya walaupun
iming-imingnya eco-friendly, tapi kadang gue juga ada apa ya, dalam diri gue tuh kayak ya kagak ada kepala charger lagi, walaupun kalau memang gue seniat itu beli, mungkin pada akhirnya ya udahlah ya, gue rela-relain aja. Kalau flagship Iya. gitu ya. Ini kan menengah, nggak semua orang yang beli HP menengah tuh Rela gitu. rela buat ngeluarin duit lagi gitu. Iya, ini bisa jadi salah satu pertimbangan kalian juga sih guys. Antara kalian mungkin memang udah jadi user Kalau Samsung jadi dari user lama, Samsung enak. kayak udah mungkin nggak masalah kali ya. Tapi untuk misalnya kayak Faisal yang handphonenya banyak gitu ya, dan nggak cuma Samsung aja gitu. Ngebayangin 4 jutaan, nggak ada charger, ternyata harganya bukan 4,6 lagi, bisa sampai 4,8, 4,9 ya dengan kepala charger. Jadi itu jadi salah satu poin pertimbangan sih. Belum beli casing, ini nggak dapet casing. Oh gitu, perlu casing ya? Perlu lah. Dibajuin nih, padahal ini warnanya cantik banget. Ada yang lagi mau ditanyain? Semoga nggak ada nih. Gue udah sih. Gue udah takutnya nih pertanyaan-pertanyaan. Karena takutnya ntar editor ngomong-ngomong. Ini video panjang banget sih gitu. Di skip-skip gitu ya. Oke guys, thank you banget nih udah nonton. Thank you Faisal untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kita pembahasan A33 nih ya jadi lebih seru aja ya, karena ternyata ada banyak hal yang mungkin Faisal semoga memang mewakili netizen di luar sana ya. Jadi gue nggak asal cuap-cuap gitu. Dan segitu dulu aja untuk pembahasan gadget kali ini. Oke. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau nggak suka, semoga jangan di dislike. Subscribe terus Yazon ID supaya nggak ketinggalan video terbaru kita. See you guys in the next video. Bye-bye! Bye, sehat selalu.